401 relik laut hancur, dealer kerusakan terkuat dalam penyerbuan. Meskipun Ziyi berbicara seolah-olah dia tidak peduli, sebenarnya dia juga senang menghapus senyum mengejek dari wajah para anggota Guild Blue Oasis itu. Namun, bagaimana mungkin dia mengincar orang-orang kecil seperti mereka? Meskipun kekuatannya meningkat setelah mempelajari Zero Point Contact, Ziyi merasa ia masih jauh dari Izroth. Ziyi yakin jika ia melawan Izroth yang sama saat mereka pergi ke desa pengembaraan Netherworld, ia punya peluang menang yang cukup besar dengan kemampuannya saat ini. Namun, apakah ia begitu naif hingga percaya bahwa Izroth tetap berada di level kekuatan yang sama selama ini? Jawabannya jelas tidak. Namun, ada bagian dirinya yang bertanya-tanya. Seberapa kuatkah kekuatan Izroth saat ini? Ia belum menunjukkan kemampuan yang mengesankan dan serangannya terhadap para penjaga relik terbilang biasa saja, sehingga Ziyi tidak memiliki kerangka acuan yang kuat. Namun, bagian dirinya yang lain tidak ingin benar-benar mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Beberapa menit kemudian, Izroth dan rombongannya mencapai lokasi relik laut ke-8 dan terakhir. Seperti 7 relik lainnya, relik ke-8 juga dilindungi oleh seorang penjaga relik. Penjaga relik ini memiliki efek bolt dan erosi yang dahsyat. Meskipun Izroth tahu bahwa bolt meningkatkan HP monster itu, ia belum melihat kemampuan erosi. Mungkinkah itu semacam keterampilan yang terus-menerus menggerogoti targetnya? Mungkin itu menurunkan pertahanan fisik dan magis. Apapun masalahnya, mereka tidak punya waktu untuk berdiam diri dan mencari tahu. Karena ada batas waktu, Izroth dan kelompoknya mengerti bahwa mereka harus kembali ke pintu masuk sebelum relik pertama yang dihancurkan mulai beregenerasi. Jika itu terjadi, maka seluruh penyerbuan akan mundur dan relik-relik itu harus dihancurkan sekali lagi. Tak perlu dikatakan lagi, Izroth dan kelompoknya tidak ingin menghabiskan seluruh penyerbuan dengan terjebak di awal. Wuss, waktuku masih agak meleset, gumam Ziyi dalam hati sambil mendesah kecil. Standarmu terlalu tinggi, Ziyi. Foto itu tampak sempurna dari sudut pandangku, komentar Luna dengan senyum tipis di wajahnya. Hanya beberapa saat setelah Izroth dan yang lainnya berhadapan dengan penjaga relik, Ziyi menggunakan Zero Point Contact-nya untuk menghancurkan relik laut terakhir. Setelah relik itu hancur, semua orang menerima peringatan dari sistem yang mengonfirmasi keberhasilan mereka. Peringatan sistem, 8/8 hancurkan relik laut. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memasuki lapisan luar istana laut besar untuk menyelesaikan fase pertama. Aku penasaran bagaimana keadaan di sisi Oasis Biru. Pada titik ini, Blue Oasis seharusnya sudah tiba di pintu masuk lapisan luar istana laut besar dan memulai pertempuran melawan 2 penjaga laut. Sekalipun Ziyi berhasil menghancurkan relik-relik itu, semuanya akan sia-sia jika kedua penjaga laut itu tidak dikalahkan sebelum relik-relik itu beregenerasi. Ayo kembali untuk bertemu Blue Oasis, kata Izroth saat ia dan rombongannya mulai berjalan menuju pintu masuk ke lapisan luar istana laut besar. Nama, Ord, penjaga istana luar elit. Tingkat, 48. HP, 353.652%. Efek hardcore, ledakan. Nama, Tem, penjaga istana luar elit. Tingkat, 48. HP, 61.209%. Efek hardcore, pelunakan. Bang, diblokir. Minus 8.550. Niflheim menangkis Trisula Temp dengan perisainya, namun, meskipun berhasil menangkis serangan itu, ia tetap menerima kerusakan yang cukup besar. Saat pertarungan dimulai, Niflheim menyadari bahwa statistik pertahanannya telah melemah drastis. Tak butuh waktu lama baginya untuk menghubungkan kejadian ini dengan efek pelunakan yang sangat kuat pada salah satu penjaga istana luar. Meskipun tidak ada bukti pasti di balik asumsi ini, Niflheim telah memberikan perintah untuk mengalahkan Temp terlebih dahulu. Jika dia salah, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah mereka menghabisi salah satu penjaga. Namun, jika dia benar, maka berurusan dengan Ord, penjaga istana luar yang tersisa, akan jauh lebih mudah. Pengawas, beraninya kalian masuk ke istana laut besar. Mati, raung Temp sambil mengangkat Trisula di tangannya ke atas kepala. Saat ia melakukannya, seolah-olah gelombang mana yang kuat menyerbu Trisula bercabang 3 itu dan aura berwarna biru kehijauan menyelimuti senjata itu. Mundur, perintah Niflheim sambil bersiap dan mengaktifkan skill yang mengurangi total damage yang diterimanya.
Lapisan tipis energi merah menyelimuti Niflheim dari ujung kepala hingga ujung kaki, sementara semua orang yang berada dalam jangkauan serangan jarak dekat mundur. Terakhir kali Temp menggunakan serangan ini, sebagian besar petarung jarak dekat kehilangan 40% hingga 60% dari total HP mereka. Hal ini membuat para penyembuh bekerja terlalu keras dan memaksa mereka menghabiskan mana yang sebenarnya bisa mereka hemat jika para petarung jarak dekat menghindarinya dengan benar. Jika para penyembuh tidak mengimbangi output kerusakan selama jeda singkat di antara serangan, mungkin ada beberapa yang langsung mati karena skill tersebut. Hal ini secara brutal mengingatkan semua orang bahwa ini bukanlah raid biasa, melainkan raid yang sangat berat. Satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan nyawa. Untungnya, semua orang belajar dari kesalahan mereka pada kali pertama dan mereka sudah mulai mundur sebelum Niflheim sempat memberi perintah. Sus. Temp mengayunkan trisulanya dalam gerakan melingkar penuh 3 kali berturut-turut dengan cepat, dengan jangkauan setiap serangan lebih jauh daripada sebelumnya. Serangan pertama mencakup jarak 5 meter, serangan kedua 10 meter, dan serangan ketiga 15 meter. Setiap serangan membawa serta sifat ganas lautan lepas dan memancarkan aura pedang yang samar. Diblokir, minus 258. Diblokir, minus 495. Diblokir, minus 802. Berkat keterampilan yang dia lakukan, Niflheim hanya kehilangan sebagian kecil HP-nya yang hampir seketika dipulihkan oleh para penyembuh. Hancurkan, raung Niflheim sambil menyerbu ke depan dan menghantamkan perisainya ke tubuh Temp. Setelah menggunakan serangan itu, Temp akan menjadi tidak bergerak untuk sementara waktu dan tidak dapat menyerang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memberikan kerusakan. Di sisi lain, Niflheim memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan daripada hanya Temp. Ia memastikan untuk mempertahankan aggro pada Ord dan memposisikannya di tempat yang mudah diserang oleh skill AOE Damage Dealer. Dengan taktik ini, mereka dapat berfokus terutama pada Temp sambil secara bersamaan memberikan damage pada Ord. Ini akan sangat mengurangi waktu pertempuran mereka dan seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ord lebih pendiam daripada Temp dan tidak memberikan kejutan apapun kepada anggota Blue Oasis. Pola serangannya cukup sederhana. Selama Niflheim cukup berhati-hati untuk menghindari salah satu serangan destruktif Ord, maka ia bukanlah ancaman nyata. Tidak lama setelah serangan Temp berakhir dan Blue Oasis melanjutkan serangan mereka, HP Temp dengan cepat turun hingga sekitar 2%. Rod, kapten pertama Blue Oasis, mengacungkan pedang lebarnya sambil melompat ke udara. Karena bentuk pedang lebarnya yang unik, yaitu bilah persegi panjang berujung datar, senjata itu dirancang untuk berfokus pada benturan, alih-alih menusuk atau menebas. Namun, senjata yang digunakan oleh Wave Swordsman bukanlah aspek yang paling menakutkan. Gelombang turun menggores bumi. Dengan ayunan pedang lebarnya yang sederhana, tanah di bawah Temp runtuh dan runtuh di bawah tekanan. Pada saat yang sama, pedang lebar di tangan Rod berkelebat saat bergerak dari sisi kanannya ke sisi kirinya dalam sekejap. Tepat ketika pedang lebar Rod berhenti bergerak, bekas luka yang dalam muncul di tanah di bawah Temp yang panjangnya setidaknya 10 meter. Pergerakan Temp terhenti tiba-tiba saat garis merah muncul di bagian tengah tubuhnya, dimulai dari kepalanya dan terus turun melewati badannya. Serangan kritis. Minus 36.825. Lebih dari 30.000 kerusakan. Dia memberikan kerusakan ini bukan hanya pada monster sembarangan, tapi monster raid yang tangguh. Ketika anggota Blue Oasis lainnya melihat jumlah kerusakan yang luar biasa besar, mereka terkagum-kagum. Inilah kekuatan Kapten Regu pertama mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bangga dengan kekuatannya? Lagi pula, dia adalah anggota Blue Oasis mereka. Dalam hal kerusakan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Kapten Regu pertama? Tak diragukan lagi, dia adalah penyerang terkuat di regu penyerang mereka. Itulah pikiran-pikiran yang mengalir di benak para anggota Blue Oasis. Sedangkan Rod sendiri tampak tenang dan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun kesombongan ataupun pujian dari orang lain. Dia hanya ingin menjadi sekuat mungkin. Tidak lebih, tidak kurang. Setelah Temp tereliminasi, mengalahkan Ord cukup mudah. Namun, tepat ketika HP Ord mencapai 5%, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Ord mulai berubah bentuk dan ia mulai melepaskan sejumlah besar energi tak biasa. Ketika Niflheim melihat kejadian ini,
ia punya firasat buruk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun, ia segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Bahkan Niflheim sendiri telah menggunakan Unimpeded Rush untuk bergegas keluar dari jangkauan serangannya. Kurang dari beberapa detik setelah ia memberi perintah, tubuh Ord membengkak dan mencapai titik kritis saat ia meledak. BOOM. Tanah bergetar hebat saat ledakan dahsyat beradius 20 meter terjadi. Ledakan tersebut menimbulkan gempa susulan yang dahsyat hingga hampir membuat anggota Blue Oasis terhuyung-huyung. BOOM. Izroth dan rombongannya sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan anggota Blue Oasis. Mereka hampir sampai di titik pertemuan ketika tiba-tiba mendengar suara ledakan di kejauhan. Tak hanya itu, mereka juga bisa merasakan getaran yang datang dari arah itu. Bukankah di sanalah dua penjaga laut itu berada? Tidak mungkin mereka dalam masalah, kan? Tanya Guan Yu sambil mengerutkan kening. Fakta bahwa kita bisa merasakan ledakannya dari jarak sejauh ini berarti ledakannya pasti sangat kuat. Meskipun ada kemungkinan salah satu anggota Blue Oasis menggunakan jurus yang kuat, komentar Valentine. Agar sebuah skill bisa membuat keributan sebesar itu, skill itu setidaknya harus berperingkat S. Jika Blue Oasis perlu menggunakan skill berperingkat S pada beberapa penjaga istana, bukankah penyerbuan ini sudah berakhir bagi mereka? Tanya Ziyi. Kalau dugaanku benar, berarti ini bukan ulah Blue Oasis. Untuk jaga-jaga, kita harus bergegas. Ayo kita percepat, kata Izroth sambil dia dan yang lainnya mempercepat langkah mereka. Beberapa saat kemudian, Izroth dan rombongannya tiba di pintu masuk lapisan luar istana laut besar. Hal pertama yang terlihat adalah kawah yang lebar dan dalam di tanah dengan radius 20 meter. Adapun anggota Blue Oasis, semuanya telah ditemukan. Berkat peringatan Niflheim dan reaksi tepat waktu para anggota Blue Oasis, mereka dapat menghindari korban jiwa. Meskipun ada beberapa pemain yang terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka merinding memikirkan akibat dari ledakan itu. Jika bukan karena Kapten Niflheim, mungkin mereka sudah hancur menjadi debu. Niflheim menghela napas lega. Mereka bahkan belum berhadapan langsung dengan monster boss, tetapi sudah ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Misalnya, ia menyadari beberapa individu berada di posisi yang salah selama pertarungan. Beberapa menjadi begitu asyik menyerang sehingga mereka sejenak mengabaikan lingkungan sekitar. Jika mereka ingin menyelesaikan penyerbuan ini, Niflheim tahu ia harus segera memperbaiki kesalahan-kesalahan ini pada anggota regu penyerbuannya. Wah, apa sih yang menyebabkan lubang sebesar ini muncul di sini? Tanya Hals dengan nada sedikit tidak percaya. 402 ke lapisan luar istana laut besar. Ayo kita cari tahu, iya. Kata Izroth sambil berjalan menuju anggota Blue Oasis yang berkumpul sementara yang lain mengikutinya. Lain kali kau harus berhati-hati. Meskipun aku bisa memberi perintah dalam pertarungan ini, mungkin ada saatnya aku tak berdaya dalam pertempuran. Jika itu terjadi, aku tak akan ada di sana untuk memperingatkanmu tentang apa yang akan terjadi. Jika kau sudah melihat polanya sekali, tak ada alasan bagimu untuk terjebak lagi. Lagi pula, Niflheim saat ini dikelilingi oleh 9 anggota Blue Oasis. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak membuat kesalahan dalam pertarungan mereka beberapa saat yang lalu. Kesembilan anggotanya adalah anggota inti Blue Oasis dan tidak marah kepada Niflheim karena menunjukkan kekurangan mereka. Pada akhirnya, jika mereka gagal, ada kemungkinan besar posisi mereka di guild akan diturunkan. Setelah itu terjadi, siapa yang tahu betapa kerasnya mereka harus bekerja untuk mendapatkan kembali posisi mereka. Karena itu, semua orang mencamkan kata-kata Niflheim. Niflheim mendesah pelan sambil berbicara dengan nada serius, aku tahu ini raid pertama semua orang di RML, bahkan raid yang berat sekalipun. Beberapa dari kalian mungkin gugup atau tegang dan takut membuat kesalahan, tapi ketahuilah bahwa aku tidak meminta kesempurnaan. Aku hanya meminta kalian untuk berusaha sebaik mungkin dan memberikan 110%. Jika kalian bisa melakukan itu, maka apapun hasil raid ini, aku akan tahu bahwa kalian semua bangga menjadi anggota Blue Oasis kita. Ketika Niflheim melihat Izroth dan yang lainnya mendekat, ia menyelesaikan urusannya dengan 9 anggota Blue Oasisnya sambil mengumumkan, kita akan memasuki lapisan luar istana laut besar. Semuanya, pastikan kalian selalu waspada. Ingat, bukan hanya monster yang kita hadapi di ruang bawah tanah dan penyerbuan,
tetapi juga lingkungan itu sendiri. Apakah semuanya aman? Ya, teriak para anggota Blue Oasis serempak. Setelah merasakan pertarungan baru, mereka kini menyadari betapa mengerikannya monster-monster dalam raid hardcore di dunia nyata. Melawan Temp dan Or terasa seperti melawan mini-boss. Belum lagi, ada berbagai efek hardcore yang harus mereka waspadai. Meskipun mereka dengan cepat memahami beberapa efek hardcore, masih ada beberapa yang masih menjadi misteri seperti erosi. Selain itu, mereka juga tidak tahu berapa banyak efek hardcore yang diterapkan dalam raid ini. Tentu saja, pikiran paling menakutkan terlintas di benak setiap anggota Blue Oasis. Jika monster elit dalam penyerbuan itu memiliki efek yang sangat kuat, apakah itu berarti para bos juga memilikinya? Jika ya, maka rintangan besar lainnya baru saja menanti mereka. Namun, keadaan tidak sesuram kelihatannya. Kabar baiknya adalah setelah mengalahkan Temp dan Ord, pintu masuk ke lapisan luar Istana Laut Besar telah dibersihkan. Bersamaan dengan Ziyi yang menghancurkan 8 relik laut, mereka berhasil menyelesaikan fase pertama penyerbuan hardcore tanpa korban jiwa. Niflheim menghampiri Izroth dan kelompoknya sambil mengalihkan perhatiannya ke Ziyi dan berkata, "Kerja bagus. Kalau bukan karena keahlianmu, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Kau mempercayakan tugas ini padaku, dan aku menerimanya. Kulitku tak cukup tebal untuk kembali tanpa menyelesaikan apa yang ingin kulakukan, itu saja," jawab Ziyi acuh tak acuh. Niflheim mengangguk kecil sebagai tanggapan. Sebenarnya, Niflheim mengerti bahwa tindakannya adalah mengambil risiko besar dengan memecah belah pasukan penyerang ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, ia merasa itu adalah risiko yang pantas diambil. Ia melirik ke arah anggota Blue Oasis-nya dan menyadari bahwa mereka yang sebelumnya meragukan kemampuan dan prioritas Ziyi kini tidak lagi menatapnya dengan kecurigaan yang kuat. Meskipun masih ada beberapa yang masih sedikit paranoid, kewaspadaan mereka telah melemah secara signifikan. Sekalipun mereka tidak menerima Ziyi, mereka harus menghormati keahlian dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai hal. Inilah salah satu alasan utama Niflheim menugaskan Ziyi untuk menghancurkan 8 relik tersebut. Seharusnya ini saja sudah cukup. Niflheim berpikir dalam hati sambil mengarahkan pandangannya pada Izroth dan yang lainnya, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Hals tak kuasa menahan rasa ingin tahunya karena ia harus menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. "Apa yang menyebabkan lubang sebesar itu muncul di sini?" tanya Hals. "Aku sudah berencana memberi pengarahan kepada kalian semua tentang efek hardcore yang baru ditemukan." Begini, Niflheim melanjutkan menjelaskan efek hardcore explosion dan softening kepada Izroth dan kelompoknya. "Maksudmu ledakan itu yang menyebabkan ini?" tanya Hals dengan nada tak percaya. Ia terkejut tidak ada korban jiwa. Lagi pula, ledakan itu tampaknya cukup kuat. "Aku penasaran kenapa monster ini meledak, tapi relik Guardian dengan efek yang sama gagal melakukannya," ujar Valentine. Penjaga relik pertama yang mereka lawan juga memiliki efek ledakan hebat, namun, tidak seperti Ord, efeknya tidak meledak. Dari informasi yang tersedia, ada kemungkinan HP monster itu harus turun di bawah ambang batas tertentu sebelum meledak. Karena relik Guardian secara teknis tidak terbunuh dan malah menghilang begitu relik of the Sea yang dilindunginya hancur, itu bisa menjelaskan mengapa relik Guardian gagal meledak, jelas Ziyi. Niflheim mengangguk, "Aku juga sampai pada kesimpulan yang sama. Untuk saat ini, kita lanjutkan dengan mempertimbangkan prasyarat efek ledakan itu." Meskipun tidak menunjukkannya, Niflheim diam-diam terkesan dengan kecepatan Ziyi dalam menyusun berbagai hal. Dengan kecerdasan dan keterampilan seperti itu yang telah disaksikannya, ia yakin Ziyi akan menjadi salah satu pemain top di RML di masa depan. Sedangkan Izroth, ia agak tertarik dengan cara kerja raid di RML. Lebih tepatnya, bagaimana efek hardcore diterapkan. Menarik, sekalipun dua monster itu makhluk yang persis sama, kehadiran efek hardcore-nya bisa membuatnya terasa seolah-olah kita sedang menghadapi dua monster yang berbeda. Padahal, efeknya jauh lebih dalam dari itu. Tampaknya ada beragam efek yang memaksa pemain untuk berpikir cepat dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Sungguh, game ini layak menyandang gelar raid hardcore. Setelah memastikan kesehatan dan mana mereka telah pulih sepenuhnya, regu penyerang mengambil langkah pertama mereka ke dalam lapisan luar Istana Laut Besar. Saat itu terjadi, seluruh kelompok menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, 1/1 masuki lapisan luar Istana Laut Besar.
Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan fase 1, ketidakharmonisan. Begitu mereka melangkah ke lapisan luar Istana Laut Besar, status fase di fase 1, ketidakharmonisan berubah dari tidak lengkap menjadi lengkap. Hal ini tentu saja membuat para anggota regu penyerang bersemangat. Namun, ada kekecewaan yang terpancar di wajah beberapa orang. Mengapa demikian? Karena hanya ada 35% peluang untuk mendapatkan peti harta karun barang langka. Tentu saja, dari 24 orang, tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkannya. Izrod sendiri berhasil mendapatkan peti harta karun barang langka, tidak diragukan lagi karena poin yang dimilikinya dalam statistik keberuntungannya. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh 210.000 EXP. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh buff serangan sementara tahan aliran. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, peti harta karun barang langka. Adapun anggota kelompoknya yang lain, Luna, Ziyi, dan Hals, juga cukup beruntung mendapatkan peti harta karun barang langka. Sayangnya, Guan Yu dan Valentine tidak mendapatkannya. Meskipun Valentine tidak terlalu terganggu, Guan Yu tampak sedih. Ia merasa sangat sial. Aku ingin tahu apa gunanya keterampilan ini. Izrod membaca peringatan sistem dan hal pertama yang menarik perhatiannya bukanlah pengalaman atau peti harta karun barang langka, melainkan buff serangan sementara, tahan terhadap aliran. Saat ia meninjau skill tersebut, ia masih belum mengerti tujuan utamanya. Nama keterampilan, tahan terhadap aliran. Tingkat keterampilan, tidak ada. Peringkat keterampilan, unik. Pasif, pengguna tidak terpengaruh oleh flow saat berada di dalam Great Sea Palace. Catatan khusus, pasif ini otomatis dihapus saat keluar dari penyerbuan Great Sea Palace. Saya yakin pasif ini akan berguna saat kita menjelajah lebih jauh ke Great Sea Palace. Dikatakan bahwa mereka bisa melawan arus, namun tidak dijelaskan secara rinci apa maksudnya karena apapun yang dipikirkan saat ini hanyalah spekulasi belaka tanpa dasar yang kuat. Namun, Izrod cukup memahami sistemnya untuk menyadari bahwa sistem itu tidak akan memberi mereka sesuatu yang tidak berguna. Terlebih lagi, mengingat sistem itu merupakan salah satu hadiah setelah menyelesaikan fase penyerbuan. Meskipun saya harus katakan, saya tidak menyangka akan menerima barang semacam ini dari peti harta karun. Setelah selesai memeriksa skill resistant to flow, Izrod langsung membuka peti harta karun barang langka miliknya. Yang muncul darinya adalah jimat kertas biru tua dengan tulisan-tulisan aneh terukir di permukaannya dengan tinta berwarna safir muda yang memancarkan energi putih samar. Nama, jimat nafas kehidupan yang melestarikan, langka. Kegunaan, jika pengguna menerima serangan fatal, HP mereka akan berhenti di 1 dan mereka akan mendapatkan kekebalan terhadap semua kerusakan dan berbagai bentuk pengendalian massa, serta plus 1000% generasi HP selama 10 detik. Selama efek jimat ini berlangsung, pengguna tidak dapat menyerang, menggunakan item, menggunakan skill, atau menerima penyembuhan dari sumber lain. Jimat ini akan aktif secara otomatis jika pengguna menerima serangan fatal. Jimat ini dapat digunakan pada sekutu terdekat dalam jarak 20 meter. Waktu pendinginan, 125 jam. Sayang sekali jimat ini hanya bisa digunakan sekali sebelum tak berguna lagi. Efek jimat ini memang menyelamatkan nyawa, tapi masih jauh dari sempurna. Meskipun begitu, kurasa aku tak boleh berharap terlalu banyak dari jimat berkualitas langka ini. Meskipun jimat tersebut membuat seseorang tak terkalahkan selama 10 detik, sisi negatifnya adalah jimat tersebut juga membuat mereka tak berdaya selama waktu yang sama. Tidak bertarung selama 10 detik dapat sepenuhnya mengubah hasil pertarungan. Oleh karena itu, jika digunakan secara tidak tepat, kemungkinan besar seseorang hanya akan menunda kematian yang tak terelakkan. Izrod menyimpan jimat itu ke dalam inventarisnya. Memiliki berbagai metode penyelamatan jiwa selalu lebih baik. Lagi pula, ia sadar bahwa kekuatannya saat ini sangat kurang dibandingkan dengan mereka yang berada di puncak dunia ini. Setelah regu penyerang menata ulang diri, Niflheim dan Hals memimpin kelompok itu lebih jauh ke lapisan terluar Istana Laut Besar. Namun, ada perasaan mencekam dan aneh yang menyelimuti regu penyerang saat mereka menjelajah lebih jauh ke dalam lapisan terluar. Sekitar 10 menit kemudian, setelah tim penyerbu menjelajahi lapisan luar Istana Laut Besar, mereka agak bingung dengan apa yang mereka temukan. Alih-alih dipenuhi lorong air dan bangunan berbasis karang seperti yang mereka prediksi,
istana itu tampak seperti kota biasa dengan bangunan yang terbuat dari batu dan material unik lainnya. Bahkan ada jalan yang dilapisi semacam marmer kristal yang menghasilkan beragam warna di seluruh spektrum. Sulit dipercaya bahwa tempat seperti itu bisa ada di dalam tempat seperti Raid, sungguh tak terduga, setidaknya begitulah. 403 bertahan hidup. Niflheim mengerutkan kening sambil terus mengamati sekelilingnya. Namun, semakin ia mengamati lapisan luar istana laut besar, semakin ia merasa gelisah. Yang paling mengganggu Niflheim adalah mereka belum menerima fase kedua penyerbuan setelah menyelesaikan fase pertama, ketidakharmonisan. Fase-fase tersebut menyediakan sarana bagi keberhasilan kemajuan dalam penyerbuan, jadi wajar saja jika Niflheim khawatir dengan bagaimana kelompok penyerbuan itu bergerak karena ketidakhadiran mereka yang tiba-tiba. Guan Yu menguap sambil berkata, membosankan sekali. Kapan kita akan bertemu monster? Kita sudah berjalan berjam-jam dan belum melihat apapun yang mengancam sejak memasuki tempat ini. Bukankah seharusnya penyerbuan dipenuhi monster tangguh? Ziyi menggelengkan kepalanya dan menjawab, pertama-tama, baru sekitar 15 menit. Tapi, aku merasa agak aneh dengan ketiadaan monster. Awalnya, kupikir itu karena rasa percaya diri yang diberikan pada penghalang yang melindungi lapisan luar, tapi aku sulit percaya bahwa apapun yang ada di dalam istana bagian dalam tidak menyadari kedatangan kami. Setidaknya, ada baiknya mengirim beberapa penjaga untuk memeriksa. Meskipun, tentu saja, aku mungkin terlalu banyak berpikir. Tapi, setahuku, NPC dan monster sama-sama menjadi lebih pintar seiring kita maju di RML. Jadi, bukan tidak mungkin mereka hanya berhati-hati terhadap penyusup tak dikenal. Rasanya masih seperti kita sudah berjalan berjam-jam, gumam Guan Yu dalam hati. Ia kecewa karena tidak mendapat kesempatan untuk melawan para penjaga relik atau penjaga Seafolk dengan baik. Jika ia tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, lalu bagaimana ia bisa mendapatkan tempat di antara para penyerang utama? Untuk ukuran istana, suasananya luar biasa sepi. Bisa jadi itu salah satu dari dua hal, tapi jika istana ini seperti istana lainnya, maka dua alasan muncul di benak Izrod yang menjelaskan kurangnya penjaga atau siapapun. Pertama, istana itu sendiri telah ditinggalkan. Tentu saja, ini tidak masuk akal mengingat ini adalah penyerbuan. Oleh karena itu, Izrod cenderung memilih alasan kedua, yaitu ada sesuatu yang terjadi di dalam. Mengenai apa itu, sulit untuk mengatakannya. Jika tempat ini ada hubungannya dengan makam istana laut, maka bisa jadi ada kaitannya dengan penguasa yang terluka. Namun, aku tidak dapat mengatakan berapa banyak waktu yang telah berlalu di dunia ini sejak peristiwa itu terjadi. Izrod teringat penglihatan yang ia lihat saat pertama kali memasuki makam istana laut. Sang penguasa terluka oleh apa yang Izrod duga sebagai luka akibat sadahi dan aura korup yang menyelimutinya. Oleh karena itu, jika penjara bawah tanah dan penyerbuan ini terhubung, maka itu pasti menjelaskan mengapa tidak ada seorang pun di lapisan luar. Ada kemungkinan hal itu memang seperti yang dikatakan Ziyi dan mereka hanya terlalu banyak berpikir, namun, Izrod yakin bahwa itu tidak benar. Izrod menyipitkan mata saat merasakan perubahan mendadak di sekelilingnya. Suasana menjadi lebih berat dan ada hasrat berdarah tersembunyi yang menyelimutinya. Namun, ia bukanlah target langsung dari hasrat berdarah ini dan tampaknya hasrat itu tersalurkan kepada semua orang di kelompok penyerang. Namun, tidak banyak pemain yang menyadari hal ini. Tiba-tiba, kelompok penyerang itu berhenti mendadak. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa mereka berhenti, Niflheim dan Hals meningkatkan kewaspadaan mereka. Apakah kamu juga merasakannya? Niflheim bertanya kepada Hals dengan ekspresi serius di wajahnya, sementara dia tetap berhati-hati. Hals mengangguk sambil mengerutkan kening dan menjawab, ya. Tapi, dari mana asalnya? Aku belum pernah merasakan sesuatu yang menusuk seperti itu sebelumnya. Karena Niflheim dan Hals adalah tank, mereka berdua memiliki kemampuan pasif yang memungkinkan mereka merasakan ancaman yang ditujukan kepada mereka. Seringkali, perasaan ini terasa seperti tusukan yang tidak nyaman. Namun, kali ini berbeda. Hals percaya bahwa selain utusan Netherworld dan Skirius, sang Sadahi yang dirantai di dalam ruang singgasana di alam Sadahi, ia belum pernah merasakan perasaan tidak nyaman seperti ditusuk pisau. Gemuruh. Tanah bergetar hebat saat getaran dahsyat menyebar ke seluruh lapisan luar istana laut besar. Hal ini membuat setiap anggota regu penyerang bersiap menghadapi potensi pertempuran. Namun,
Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi yang membuat semua orang memandang dengan ngeri. Dari mana datangnya benda itu? Ini tidak terduga. Ini, bagaimana kita bisa bertahan melawan hal seperti itu? Komentar teks, salah satu anggota inti Blue Oasis, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya sambil menatap ke atas. Saat itu, gelombang pasang raksasa menyapu langit dan langsung menuju ke arah kelompok penyerang. Gelombang pasang ini muncul dari area inti lapisan luar dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sudah terlambat bagi kelompok penyerang untuk berbalik arah, sehingga mereka hanya bisa bersiap menghadapi dampaknya. Izroth dan kelompoknya juga menemukan sesuatu untuk dipegang saat mereka bertanya-tanya apa yang menghasilkan gelombang pasang dahsyat yang mampu menutupi seluruh lapisan luar istana laut besar. Haruskah kita menggunakan sisik merfok? Tanya Ziyi. Izroth berpikir sejenak sebelum menatap Valentine seraya bertanya, apakah kau menyadari sesuatu yang tidak biasa dengan mata sihirmu? Izroth telah mencoba menggunakan indera penglihatan energinya untuk melihat menembus gelombang pasang, namun, gelombang itu terlalu besar dan membebani indera penglihatan energinya. Namun, dalam rentang waktu yang singkat itu, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Ilusi, bukan itu masalahnya. Meskipun secara alami, gelombang itu tampak hampir seperti eterik. Valentine mengamati dengan saksama gelombang pasang yang mendekat sambil menjawab, ini aneh, entahlah. Meskipun ini sihir, entah bagaimana terlihat sangat berbeda. Seperti membandingkan awan di langit dengan uap air yang dikeluarkan oleh Teko. Jika kau bisa memajang keduanya dalam keadaan alami di dalam stoples kaca bening berdampingan, keduanya akan tampak sama. Namun, keduanya pada dasarnya berbeda. Jadi ini sihir atau bukan? Tanya Guan Yu saat penjelasan Valentine membuatnya bingung. Ini, aku tidak bisa mengatakannya. Kalau memang sihir, itu sama sekali tidak sebanding dengan sihir yang kutahu, jawab Valentine. Begitu. Kalau begitu, kita tunda dulu penggunaan sisik merfok. Kita mungkin membutuhkannya nanti, dan persediaan kita masih jauh dari kata terbatas. Tidak akan terlambat untuk menggunakannya begitu kita berada di bawah air jika situasinya memungkinkan. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana perkembangannya, ujar Izroth dengan nada tenang. Kalau keadaan jadi terlalu di luar kendali, Izroth punya beberapa cara tersembunyi. Lagi pula, mana mungkin dia membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Whoosh! Rumble! Pengawal berani menginjakan kaki di istana laut besar. Sebuah suara lantang terdengar di tengah gelombang pasang itu sendiri. Jangan bilang kita harus melawan makhluk itu, kata Peaceful Chaos sambil tersenyum tak berdaya. Saat itu, ada wajah di tengah gelombang pasang yang menerjang dan membanjiri lapisan terluar. Wajah ini dipenuhi amarah dan kemarahan, namun sulit untuk mengenali ciri-ciri wajahnya secara tepat. Pada saat yang sama, semua orang dalam kelompok penyerang menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah secara otomatis memasuki fase 2, Oudamu. Fase kedua, Oudamu. Tingkat kesulitan fase, Hardcore. Tingkat yang direkomendasikan, 52. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 24. Status fase, belum selesai. Tujuan, bertahan hidup dan temukan kolam Oudamu. Kalahkan Oudamu. Batas waktu, tidak ada. 0/1 bertahan. 0/1 temukan kolam renang Oudamu. 0/1 kalahkan bos monster Oudamu. Hadiah. Sentuhan peri air, penguat serangan sementara. Minus 308.000 EXP. X 50% peluang untuk menerima X1, peti harta karun peralatan langka. Krur, gelombang pasang menghantam tanah dan dengan cepat membanjiri kota. Dalam sekejap mata, lapisan luar istana laut besar terendam seluruhnya. Tentu saja, hal ini membuat kelompok penyerang gelisah dan bersiap menghadapi potensi bencana, namun bencana itu tak kunjung datang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Tanya Hals. Dia bukan satu-satunya yang menginginkan penjelasan. Ketika gelombang pasang menerjang, semua orang tentu berharap bisa bertahan hidup karena tekanan dan kekuatan yang dihasilkan oleh air. Namun, mereka bahkan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan meskipun mereka hanya ditelan gelombang pasang dan tenggelam jauh di dalam air. Niflheim melepaskan benda yang dipegangnya dan mendapati tidak ada yang berubah. Ia masih bisa berjalan normal meskipun berada di bawah air. Ketika ia melompat, ia segera ditarik kembali oleh gravitasi.
Apa ini? Mereka terendam air, tetapi gerakan mereka tetap seperti di darat. Sayangnya bagi Niflheim, kelompok penyerang kedua masih tertinggal di belakang mereka, sehingga informasi apapun yang mereka berikan tidak akan berguna sampai mereka berhasil mengejar. Namun, setelah melihat tujuan yang harus diselesaikan untuk fase kedua, Niflheim merasa cemas. Apakah ia harus menunggu kelompok penyerang kedua menyusul dan memulai pertarungan melawan bos agar mereka tidak harus terjun tanpa persiapan? Mari kita fokus pada dua tujuan pertama. Kita akan melewati jembatan terakhir saat kita sampai di sana, pikir Niflheim dalam hati. Menarik, jadi ini yang dimaksud dengan menahan arus. Peringatan pertempuran, Anda telah menahan aliran, dari keterampilan lingkungan gelombang pasang besar. Pasif serangan sementara yang diterima setelah menyelesaikan fase pertama ternyata menjadi alasan mengapa semua orang tidak terpengaruh oleh gelombang pasang besar. Jika mereka entah bagaimana berhasil menembus penghalang tanpa menyelesaikan fase pertama dan mendapatkan pasif tahan arus, siapa yang tahu bagaimana jadinya nanti. Suus, suus. Tiba-tiba, pusaran air muncul di kejauhan saat seekor makhluk besar dan ganas yang tampak seperti hiu menerjang ke arah kelompok penyerang. Warnanya seperti paus pembunuh dan ukurannya tak jauh berbeda. Diikuti oleh sekawanan ikan yang sedikit lebih kecil dari rata-rata manusia dan berjumlah belasan. Meskipun spesies ikannya berbeda-beda, tak satu pun dari mereka terlihat ramah. Nama, Great Palace Shark Elite. 1. Tingkat, 50. HP, 100.000, 100%. Efek hardcore, virulent. Nama, Ikan Pencari Istana Besar Elite. Tingkat, 49. HP, 20.000, 100%. Efek hardcore, ledakan menyebar. Semuanya, ambil posisi. Bersiaplah untuk menyerang. Perintah Niflheim saat melihat bahaya yang mendekat. Mereka harus berhadapan dengan sekelompok monster yang memiliki efek yang sangat kuat, tapi itu tidak terlalu buruk. Selama mereka bekerja sama dengan baik, seharusnya tidak ada masalah menghadapi gelombang monster ini, setidaknya begitulah seharusnya. Ketika kelompok penyerang melihat apa yang terjadi selanjutnya, mereka hampir kehilangan seluruh warna di wajah mereka. Saya kira ini yang dimaksud dengan bertahan hidup. Izrod menghunus pedang badainya saat hembusan angin kencang menciptakan riak-riak di seluruh air. Pada saat yang sama, 9 pusaran air tambahan muncul, makhluk-makhluk serupa hiu dan gerombolan ikan kecil berhamburan keluar. 404 awal tahap kedua. Total ada lebih dari 100 monster elit. Meskipun ikan pencari Istana Agung dan hiu Istana Agung memiliki HP rendah untuk monster raid, jumlah mereka yang besar dan efek hardcore membuat mereka mimpi buruk untuk dihadapi secara langsung. Lagi pula, semua orang telah melihat hasil dari monster dengan efek hardcore ledakan. Apakah mereka benar-benar harus mengalahkan semua monster ini untuk maju? Itulah yang dipikirkan oleh mereka yang hadir dalam kelompok raid. Satu-satunya kabar baik adalah efek hardcore-nya konsisten. Artinya, semua hiu Istana Agung memiliki efek dahsyat yang sama dahsyatnya, dan setiap ikan pencari Istana Agung memiliki kemampuan meledak dan menyebar. Setidaknya, mereka tidak perlu menghadapi puluhan efek yang berbeda. Jika itu yang terjadi, mustahil mereka bisa mempertahankan kendali atas pertempuran. Kurasa ini menjelaskan di mana semua monster itu bersembunyi, kata Peaceful Chaos setengah bercanda. Ini bukan waktunya bercanda. Kita perlu memikirkan bagaimana kita akan melawan monster sebanyak ini sekaligus. Kalau mereka monster biasa, mungkin saja, tapi kita berhadapan dengan monster raid elite. Melawan mereka secara langsung mustahil. Kita tidak bisa mengambil risiko menderita kerugian di awal raid ini. Meskipun harus kuakui, kalau bukan karena buff raid tahan aliran, kita mungkin sudah tersebar di seluruh lapisan luar, ujar Vanaheim dengan ekspresi cemas. Mereka datang. Ido Zero Quest memperingatkan saat gelombang pertama monster mendekati lokasi mereka. Monster yang memimpin rombongan itu adalah hiu istana besar pertama yang keluar dari salah satu pusaran air. Tak jauh di belakangnya, ada selusin ikan pencari istana besar dengan gigi bergerigi dan sirip setajam silet. Untungnya, meskipun 9 pusaran air tambahan muncul, masing-masing terpisah dan berjauhan satu sama lain yang memberikan kelompok penyerang ruang bernapas, meskipun itu minimal. Semuanya, kalian tahu peran kalian. DPS utama, fokus untuk mengalahkan hiu Istana Agung sebelum kelompok berikutnya mendekat. DPS pembersih,
Kami mengandalkan kalian untuk mengurus semua ikan pencari Istana Agung. Perintah Niflheim. Hals ditugaskan untuk menjaga agro ikan pencari Istana Agung, sementara Niflheim sendiri akan menjaga hiu Istana Agung. Para pendukung juga memahami tugas mereka dalam situasi ini. Hasilnya, pertempuran dimulai dengan sangat lancar dan terorganisir. Wuss! Izroth langsung menyerang begitu Niflheim dan Hals mengamankan agro pada target mereka masing-masing. Karena Izroth adalah bagian dari DPS utama, ia mengalihkan perhatiannya ke Great Palace Shark. Ia mengayunkan pedang badainya tepat di dekat area di sekitar insangnya. Serangan kritis. Minus 6473. Izroth memastikan untuk mengincar area di dekat insang hiu Istana Agung. Ia belajar dari pengalamannya di makam Istana Laut bahwa monster tipe ikan memiliki kelemahan yang sama, area di tubuh mereka tempat insang berada. Namun, ia juga menemukan bahwa lokasi insang yang ditemukan pada manusia duyung atau makhluk laut humanoid tidak berada di area yang sama. Ketika serangan Izroth mengenai hiu Istana Agung, terlihat jejak listrik samar di sekitar area yang baru saja rusak. Ini adalah efek dari batu pesona Lightning Edge yang diberikan Blue Oasis kepada Izroth sebelum penyerbuan dimulai. Nama, Lightning Edge, batu pesona. Peringkat, kelas 3. Kegunaan, memikat senjata seseorang dengan atribut petir yang kuat. Bertahan selama 24 jam. Statistik pertahanannya kurang. Meskipun mungkin ada hubungannya dengan batu pesona Lightning Edge, aku harus mempertimbangkan untuk mendapatkan batu pesona yang berbeda. Kegunaan dan fleksibilitasnya tidak bisa diabaikan. Hanya dengan ayunan pedang sederhana, Izroth memangkas hampir 7% HP Great Palace Shark. Meskipun ia mendaratkan serangan kritis, kerusakannya seharusnya tidak terlalu tinggi dari ayunan pedangnya yang biasa saja, meskipun Great Palace Shark memiliki statistik pertahanan yang lemah untuk levelnya. Lagi pula, pada akhirnya, Great Palace Shark adalah monster elite level 50. Belum lagi, HP-nya juga sangat kurang untuk levelnya. Kombinasi HP rendah dan statistik pertahanan rendah hanya bisa berarti satu hal untuk monster seperti ini. Bang! Diblokir. Minus 13.509. Plus 2.502. Plus 4.139. Plus 4.001. Minus 12.888. 39.063 per 50.025, HP Niflheim yang tersisa. Niflheim menangkis tabrakan langsung hiu Istana Agung. Hiu Istana Agung tidak menghentikan serangannya, ia mundur sedikit sebelum menghantamkan kepalanya ke arah Niflheim sekali lagi. Makhluk laut itu juga tampak ingin mengalahkannya dengan paksa. Tubuh besar makhluk laut itu membuat Niflheim tampak seperti anak kecil jika dibandingkan, namun ia tetap berhasil menahan serangan monster itu. Ia terkejut setelah melihat sebagian besar HP-nya menghilang mengingat statistik pertahanannya yang tinggi. Namun, para pendukung memastikan ia tidak berlama-lama dalam kondisi seperti itu karena mereka memfokuskan penyembuhan mereka pada Niflheim. Meskipun aku sudah mengasimilasi makhluk ini dan memblokir serangannya, kerusakannya masih sebesar ini. Jika serangan ini mengenai siapapun selain Hals atau diriku sendiri, maka, pikir Niflheim dalam hati dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia harus menghadapi 9 monster lagi. Bahkan dengan ramuan mana, bisakah para penyembuh mempertahankan kerusakan sebesar itu untuk waktu yang lama? Niflheim tahu jawaban atas pertanyaan itu, dan ia tidak menyukai hasil akhirnya. Niflheim bersyukur bahwa hiu istana besar hanya memiliki 100.000 HP, jika tidak, cobaan ini mungkin mustahil diatasi dengan kekuatan tempur mereka saat ini. Sementara itu, Izroth tak henti-hentinya menyerang dan terus menyerang hiu Istana Agung. Para anggota Blue Oasis tak tinggal diam dan membiarkan diri mereka diincar saat mereka pun melancarkan serangan terhadap makhluk laut itu. Hal ini menyebabkan HP hiu Istana Agung menurun drastis. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi ketika HP-nya mencapai sekitar 15.000. Kerusakanku semakin melemah. Atau, pertahananku semakin kuat. Kalau begitu, Izroth mengacungkan jari telunjuknya keluar saat energi mulai berkumpul di ujung jarinya. Bagaikan pisau panas yang mengiris mentega, Fissuring Point milik Izroth menembus tepat ke tubuh besar hiu Istana Agung. Minus 397. Fissuring Point adalah skill yang mengabaikan 100% statistik pertahanan targetnya. Bahkan perisai pun tidak mampu melindungi seseorang dari Fissuring Point miliknya. Oleh karena itu,
ketika ia hanya memberikan 397 damage pada Great Palace Shark. Meskipun semua ini, Izroth segera menyusun strategi. Tak butuh waktu lama bagi anggota Blue Oasis untuk menyadari hal ini juga. Niflheim mengerutkan kening saat menyadari HP hiu Istana Agung yang awalnya menipis dengan cepat, kini mulai berkurang dengan sangat cepat. Ada apa dengan para penyerang? Ia tidak percaya semua orang memutuskan untuk bermalas-malasan dan menahan diri tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu, ia tahu ada yang tidak beres. Namun, tidak ada tanda atau apapun yang muncul di catatan pertempuran tentang hiu Istana Agung yang menggunakan keahlian apapun yang akan menghasilkan hasil seperti itu. Karena memang demikian, Niflheim mengalihkan perhatiannya pada satu hal, efek keras, ganas, yang dimiliki hiu Istana Agung. Pasti itu hasil dari efek keras itu, tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mereka bisa mengatasinya. Ada apa dengan kerusakanku? Tanya Vanaheim sambil mengerutkan kening. Kerusakannya awalnya parah, tetapi dengan cepat menjadi gatal, paling-paling bagi hiu Istana Agung. Jadi bukan cuma aku, mungkin dia menggunakan skill yang mengurangi damage yang diterimanya. Tapi aku yakin efek hardcore terkutuk itu, kata Peaceful Chaos. Diblokir, minus 12.059, plus 4.204, plus 2.195, 38.610 per 50.025 HP Niflheim yang tersisa. Niflheim menangkis serangan ikan pencari Istana Agung sambil berkata, pengurangan kerusakan kemungkinan besar disebabkan oleh efek hardcore yang ganas. Semuanya, fase ini menyatakan bahwa kita harus bertahan hidup. Fase ini sama sekali tidak menyebutkan tentang melenyapkan semua monster. Saat ini, fokus utama kita seharusnya hanya pada bertahan hidup, dan karena tujuan kita adalah bertahan hidup, kita harus menemukan jalan menuju inti lapisan terluar dan tidak membuang terlalu banyak waktu di sini untuk bertarung. Gelombang pasang awal berasal dari inti lapisan luar, sehingga Niflheim yakin bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk memulai pencarian mereka akan kolam Oudamu, atau bahkan semacam tempat berlindung sementara dari gelombang monster. Belum lagi, ia tidak tahu cara mengatasi efek hardcore yang ganas dan tidak ada waktu untuk menguji teori apapun. Itu bukanlah risiko yang ingin ia ambil. Izroth telah sampai pada kesimpulan serupa mengenai penyebab penurunan kerusakan yang tiba-tiba. Namun, ia yakin bahwa sistem tidak akan memberi mereka tugas yang mustahil, bahkan jika itu adalah serangan yang berat. Oleh karena itu, pasti ada cara yang tepat untuk mengatasi efek keras yang dahsyat itu, jika memang itu penyebab penurunan kerusakan mereka. Satu hal yang pasti, paling tidak, hal itu ada hubungannya dengan menyerang ikan hiu Istana Besar karena DPS pembersih masih memberikan kerusakan penuh pada ikan pencari Istana Besar. Sedangkan Hals, ia berhasil mempertahankan agro terhadap selusin monster. Meskipun awalnya agak heboh, ia mendapati para pendukung Blue Oasis cukup andal dan ini memberinya ruang bernapas mental. Satu hal utama yang ia pelajari dari pertarungan ini adalah perbedaan antara Raid Party dan party biasa bagaikan siang dan malam. Meskipun Hals sudah tahu hal ini, mengalaminya secara langsung membuat perbedaan besar. Kapten Abstrak, bawa 5 orang bersamamu dan cari jalan keluar yang aman dari sini. Apapun yang kalian lakukan, jangan biarkan diri kalian dikepung dan segera mundur ke posisi kita jika kalian menemui masalah. Perintah Niflheim. Oke, jawab Abstrak sambil mundur dari pertarungan dan memilih 5 orang dari kelompok penyerang untuk membantunya. Ia memilih mereka yang lincah dan lincah sehingga jika mereka perlu melarikan diri, mereka bisa melakukannya tanpa ada yang menghalangi. Niflheim mengerutkan kening. Sejujurnya, ia tidak ingin memecah kelompok penyerang mereka di saat seperti ini. Namun, ia mengerti bahwa jika pengguna berlapis seperti dirinya, atau pengguna kain seperti para Magic Caster dan Healer, mencoba bergerak berkelompok, mereka akan langsung terkepung dengan kecepatan rata-rata mereka. Setidaknya dengan Abstrak dan individu-individu yang dipilihnya, mereka dapat secara drastis mengurangi kemungkinan terkepung saat mencari jalan ke area inti lapisan luar. Hingga saat itu, Niflheim hanya bisa maju perlahan bersama kelompok penyerang yang tersisa. Hals, mulai bergerak menuju area inti lapisan luar. Semuanya, lanjutkan serangan kalian sambil bergerak bersama kami. Kata Niflheim sambil perlahan bergerak menuju area inti lapisan luar. Great Palace Shark mengikutinya karena ia masih memiliki tingkat ancaman tertinggi berkat kemampuan mengejeknya. Sementara itu,
Izrod melihat sesuatu yang aneh di kejauhan saat ia bergerak bersama kelompok itu dan melanjutkan serangannya terhadap hiu Istana Agung. Sulit untuk melihatnya, tetapi itu menyerupai bola cahaya murni yang mengambang dan terus bergerak maju mundur di antara pusaran air yang berbeda. Ia telah melihat cahaya yang sama persis di pusat gelombang pasang tempat wajah itu terbentuk. Namun, ada alasan lain mengapa cahaya ini menarik perhatian Izrod. Mungkin ada baiknya kita perhatikan lebih dekat. 405 tidak ada jalan kembali, ada jalan maju. Mereka yang bertarung jarak dekat harus fokus membersihkan jalan ke depan. Selalu waspada terhadap posisi kalian. Hanya Hals dan aku yang boleh memulai agro. Perintah Niflheim sambil memimpin jalan ke depan bersama Hals. Hiu Istana Agung masih menguncinya, namun, serangan mereka bahkan lebih kecil dari sebelumnya. Kalau terus begini, mereka takkan pernah bisa menyingkirkannya. Meskipun semua orang terkejut dengan serangan Guan Yu, mereka tidak melambat dan terus bergerak menuju area inti lapisan luar. Setelah Hiu Istana Agung dikalahkan, kelompok penyerang dengan cepat menghabisi ikan pencari Istana Agung yang tersisa. Sedangkan Hals, beberapa anggota DPS pembersih, bersama dua pendukung Off Tank, mengungkapkan kegembiraan mereka atas cara Hals menangani situasi tersebut. Awalnya, mereka agak gugup mempercayai tank yang sama sekali asing bagi mereka, namun, mereka tidak pernah menyangka semuanya berjalan semulus itu. Meskipun awalnya agak berantakan dan canggung, semuanya mulai berjalan lancar seiring Hals mulai bersikap lebih santai. Hal ini pada akhirnya membuat pekerjaan DPS pembersih dan pendukung Off Tank jauh lebih mudah karena mereka memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Hals sebenarnya terkejut dan malu dengan pujian mereka, tetapi dia tidak menolak kebaikan mereka. Kerja bagus, kata Ziyi pelan kepada Hals. Oh, apa itu pujian yang baru saja ku dengar darimu? Tanya Hals bercanda sambil menyeringai. Kau hanya berhayal. Ziyi mendengus sambil kembali ke posisi semula. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar muncul di hadapan Niflheim. Ketika bayangan ini sepenuhnya terwujud, bentuknya menyerupai sosok humanoid. Namun, bayangan itu menyerupai api gelap dan tidak memiliki fitur wajah apapun kecuali sepasang mata merah yang tajam. Anehnya, tidak ada seorang pun di regu penyerang yang takut atau waspada terhadap bayangan ini. Itu karena bayangan ini adalah keahlian yang digunakan oleh Abstrak, Kapten Regu kelima Blue Oasis. Bayangan ini merupakan bagian dari kelas Deathstalker miliknya dan sangat cocok untuk menyusup, menyampaikan informasi, atau bahkan mengalihkan perhatian di tengah pertempuran. Apakah kau menemukan jalan masuk? Tanya Niflheim. Ya, tapi kau tidak akan menyukainya. Bayangan Abstrak berbicara dengan nada yang agak terdistorsi. Ia kemudian menjelaskan situasinya kepada Niflheim, dan setelah selesai menjelaskan, Niflheim memasang ekspresi cemas di wajahnya. Begitu, itu menjelaskan kenapa kau menggunakan bayangan tertambatmu, alih-alih menyampaikan pesan melalui sistem. Apa kau tahu lokasi keempat orang lainnya yang ikut denganmu? Tanya Niflheim. Tidak, kami terpisah saat masuk. Saat ini, hanya aku dan Ido Zero Quest yang berhasil tetap bersama. Sedangkan yang lainnya, mereka semua menghilang begitu kami masuk. Aku tidak punya cara atau sarana untuk menghubungi mereka dan meskipun aku bisa mengirim bayangan tertambatku keluar dari lokasi aslinya, aku tidak bisa pergi dari tempat ini sendiri. Bahkan kemampuanku untuk bertukar tempat dengan bayanganku tidak berguna di tempat ini. Abstrak menjelaskan. Baiklah, pertahankan posisimu saat ini dan jangan melakukan hal bodoh. Tapi, kalau kau bisa mengintai dengan aman, lakukan saja. Semoga yang lain tidak terburu-buru bertindak sebelum kita tiba dan melihat apa yang terjadi. Kita sedang dalam perjalanan, kata Niflheim. Dimengerti, durasi bayangan tertambatku akan segera berakhir. Jaga dirimu, bayangan Abstrak menghilang dan hanya menyisakan kabut hitam sesaat sebelum lenyap sepenuhnya. Apakah terjadi sesuatu pada Abstrak dan yang lainnya? Tanya Asgard. Ya, situasi mereka saat ini memang tidak ideal. Mungkin memisahkan mereka dari kelompok penyerang utama adalah sebuah kesalahan. Niflheim mendesah. Ada sedikit keraguan yang mulai muncul di benaknya tentang memimpin regu penyerang. Ini bukan pertama kalinya ia memimpin regu penyerang seperti yang pernah ia lakukan di game lain, namun, ini pertama kalinya ia melakukannya di RML. Ini juga pertama kalinya taruhannya tinggi dan kegagalan bukanlah pilihan. Meskipun Niflheim menyembunyikannya dengan baik, Asgard telah mengenalnya cukup lama untuk memahami pikirannya saat ini.
Asgard meletakkan tangannya di bahu Niflheim dan berbicara sedemikian rupa sehingga hanya Niflheim yang dapat mendengar kata-katanya, aku siap mengambil alih kapanpun. Niflheim segera menyadari ada sedikit senyum di wajahnya. Kata-kata itu tadi bukan diucapkan karena dendam oleh Asgard. Itu adalah kata-kata yang sama persis yang diucapkan Asgard kepada Niflheim saat pertama kali ia memimpin penyerbuan besar-besaran untuk Blue Oasis di salah satu permainan yang biasa mereka mainkan secara kompetitif. Ia ingat betapa gugupnya ia hingga membuat banyak kesalahan yang hampir membuat kelompok penyerbuan itu musnah berkali-kali. Kalimat itu diucapkan Asgard kepadanya setelah salah satu momen itu. Tujuannya adalah untuk mengingatkannya bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang yang mampu dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, yang harus ia lakukan hanyalah fokus pada masalah yang ada dan menyerahkan sisanya kepada orang-orang yang mampu di sekitarnya. Sayangnya, aku harus menolak tawaranmu yang murah hati, Ketua Serikat, jawab Niflheim. Keraguan yang sebelumnya muncul segera ditepis sebelum sempat berkembang lebih jauh. Kalau begitu, kuserahkan saja pada tanganmu yang cakap, Kapten Niflheim. Lagi pula, kau ahli strategi kami yang luar biasa, ujar Asgard dengan nada percaya diri. Setelah mereka selesai berbicara satu sama lain, Niflheim memberitahu semua orang tentang situasi abstrak dan yang lainnya saat ini. Ia juga memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tempat itu. Abstrak dan 5 pemain yang menemaninya menemukan aliran air bawah laut yang sempit di dekat area inti lapisan luar. Aliran air bawah laut itu tidak sepenuhnya tersembunyi, tetapi tetap membutuhkan beberapa pencarian untuk berhasil menemukannya. Untuk memastikan bahwa memang ada jalan masuk ke area inti lapisan luar, Abstrak dan yang lainnya masuk untuk menyelidiki. Namun, tak lama setelah mereka masuk, Abstrak mendapati dirinya sendirian dengan Ido Zero Quest. Ketika Abstrak mencoba keluar dengan cara yang sama seperti saat ia masuk, ia mendapati bahwa pintu itu sudah tidak ada lagi. Setelah menyusuri sungai, mereka tiba di sebuah gua bawah air yang aneh. Untungnya, ia telah meninggalkan sebuah teteret shadows di luar sebagai tindakan pencegahan, jika tidak, ia mungkin tidak akan pernah bisa menghubungi Niflheim dan anggota kelompok penyerang lainnya. Meskipun hal yang paling meresahkan saat ini adalah jalan masuk ke aliran bawah laut sedang terhalang oleh gelombang hiu istana besar dan ikan pencari istana besar. Dengan kata lain, mereka harus menemukan cara untuk menerobos kerumunan monster itu tanpa menderita kerugian apapun. Bagaimana kita bisa melewati kekacauan itu? Tanya Nidavellir dengan ekspresi berpikir. Karena ada 9 pusaran air lainnya, jika mereka berasumsi setiap pusaran air menghasilkan 1 hiu istana besar dan selusin ikan pencari istana besar, ini berarti ada 117 monster elit dengan efek hardcore yang harus mereka lawan. Mustahil bagi mereka untuk keluar dari pertempuran seperti itu tanpa cedera. Mereka akan sangat beruntung jika bisa keluar dari situasi seperti itu hidup-hidup dan utuh. Pasukan penyerang terdiam, seolah-olah semua orang sedang memikirkan langkah selanjutnya. Tentu saja, keputusan akhir ada di tangan Niflheim yang ditunjuk sebagai komandan. Mereka masih bergerak menuju lokasi yang diberikan Abstrak, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk mengambil keputusan. Apa tak ada pilihan selain berkorban sedikit agar bisa melanjutkan? Tapi, berkorban sedini ini berarti kita tak akan punya peluang melawan apa yang akan datang. Tidak, pasti ada jalan lain, tapi apa itu? Pikir Niflheim dalam hati. Saat Niflheim asyik dengan pikirannya, tiba-tiba ia mendengar suara riang. Bisakah kau serahkan padaku? Kata suara riang itu. Hal ini, pada gilirannya, membuat para anggota kelompok penyerang menoleh ke arah sumber suara itu. Suara riang itu tak lain milik Izroth. Kau punya rencana? Tanya Niflheim penasaran. Ia bukan satu-satunya yang penasaran dengan rencana Izroth. Anggota regu penyerang lainnya tertarik mendengar apa yang ia katakan. Namun, kata-kata selanjutnya yang keluar dari mulut Izroth membuat mereka hampir batuk darah karena terkejut. Aku akan menerobos saja, jawab Izroth dengan nada riang. Jika aku melakukan hal ini, maka aku bisa melihat cahaya aneh yang kulihat sebelumnya tanpa rasa khawatir. Selanjutnya bab 406 percaya diri atau kesombongan.